Salah satu langkah paling konkret yang ku ambil adalah ini, ikut IELTS. Dan aku daftar IELTS ini sebenarnya buat mulai cari-cari S2. Selamat pagi teman-teman, sekarang hari Minggu dan wow ini dingin banget, betul-betul kayak berangin. Biasanya musim dingin tuh pagi-paginya yang dingin banget. Cuma aku sekarang harus keluar ke 7-Eleven karena aku butuh untuk beli beberapa perlengkapan long run. Nah seminggu terakhir ini sebenarnya aku agak kesulitan tidur. Tidurku tuh cuma 4 jam 5 jam terus kebangun lagi. Dan aku pakai ChatGPT buat nanyain kayak ini simptomnya apa gitu, kenapa bisa kayak gini. Dan intinya kata dia most likely kemungkinan besar ini adalah simptom underfueling atau makannya kurang. Jadi kan aku kayak coba naikin mileage lari sampai 40-50 kilo per minggunya. Cuma di saat yang bersamaan aku juga nggak naikin makan. Di badanku tuh kekurangan kayak 500 kalori, 700 kalori setiap harinya. Makanya tidurnya nggak nyenyak karena stok glikogennya udah mau habis gitu. Nah makanya beberapa hari ini tuh aku nge-track kaloriku karena aku pengen mastiin dapat sekitar 3000 kalori setiap harinya. Aku juga agak nggak kebiasa sama angka 3000 ini. Makanya sekarang tuh aku harus ingetin diri, kamu harus makan. Dan dulunya yang kebiasa ngebatasin makanan, sekarang lebih kayak ini aku butuh makanan ini. Take this one. Nah biasanya tuh aku agak jarang ngambil roti putih gitu. Cuma buat kali ini kayaknya aku butuh banget karena satu ini aja tuh bisa 170-an kalori. Dan itu ngebantu banget buat top up pas lagi kurang. Kayaknya aku paling suka biasanya yang seaweed. Seketika sekujur tubuh itu jadi anget banget. Ada beberapa hal nih yang pengen ku ceritain hari ini. Wow, sebentar lagi guys aku bakal lulus dari kuliahku. Ya rasanya kemarin tuh aku telat banget kan. Maksudnya aku lulus SMA 2020, terus aku masuk kuliah pertama, terus keluar, terus gap year, terus aku baru masuk kuliah lagi tahun 2022. Dan sekarang aku udah mau memasuki kelas-kelas terakhirku, kayak sisa 3 atau 4 minggu lagi. Dan aku rasa di penghujung perkuliahan ini temanya udah sedikit berubah dari yang dulunya aku cenderung pengen ekspansi, pengen eksplorasi, coba sana sini. Sekarang aku lebih merasa ada kebutuhan untuk komit terhadap sesuatu. Salah satu langkah paling konkret yang ku ambil adalah ini, ikut IELTS. Nah kemarin aku baru dapat hasil resminya dikirim lewat pos. Dan aku daftar IELTS ini sebenarnya buat mulai cari-cari S2. Mungkin dari sini nggak kelihatan tapi itu sekarang anginnya kenceng banget. Sampai aku tanya coachku, ini kalau misalnya anginnya sampai lebih dari 20 km per jam, apakah kita tetap lanjut dengan menu long run seperti biasa? Oh ya, untuk persiapan Tokyo Marathon aku dibantu sama Coach Andri. Dia punya Instagram andrianto.run. Aku udah ngikutin beliau lama, nggak baca post-postnya karena di situ banyak tips-tips soal mentalitas dan juga strategi latihan. Sampai akhirnya bulan lalu aku merasa siap untuk ngebawa lariku ke level yang selanjutnya. Dan masalahnya kalau angin kenceng kayak sekarang, itu misalnya kita mau lambat, dia bisa ngedorong kita lebih cepat, dan pas kita mau cepet, dia bisa ngedorong kita lebih lambat. Tapi pada akhirnya di hari H Tokyo Marathon, mau panas, dingin, hujan, kering, kita bakal tetap harus lari kan. Kayak sandwich, burger gitu. So, aku bakal bawa 2 energy gel buat lari hari ini. Nah, yang ini, itu pas banget expiration date-nya besok. Nah, yang ini, itu ada kafeinnya, dan yang ini enggak. Ini aku baru beli, cuma entah kenapa dikasihnya yang expiration-nya deket-deket banget sama penjualnya. Setelah 40 menit pertama, aku makan yang ini. Setelah 40 menit kedua, aku makan yang ini. Feelingku sejauh ini oke-oke saja, tapi anginnya benar-benar kenceng. Terus kayaknya aku agak overdress karena kepala aku sedikit anget rasanya dan aku kerasa ada keringat yang ngucur gitu. Tapi aku bersyukur karena udah mulai. Yeah, that was not easy. Kakiku rasanya kayak mau ngelok dan beku gitu. Tapi aku bersyukur ya, akhir-akhir ini aku sangat konsisten dengan latihanku. Mau itu strength training, long run, easy run, semua dikerjain. Hari ini menunya long run sama ada speed intervals 5 menit 25. Dan pas di pengulangan terakhir aku udah sadar kayaknya ini kalau ditambah satu lagi pasti bakal kram. Cuma aku seneng karena larinya selesai. Nah ini sekarang aku bakal bikin susu coklat terus makan siang. Yes! Come on! Kayaknya rambutku sekarang mulai kepanjangan. Aku tuh sebenarnya nyari gaya rambut yang agak pendek, terinspirasi sama Oasis Britpop. Namanya mod cut sebenarnya. Cuma kalau udah panjang jadinya kayak begini. Dan aku nggak tahu siapa lagi yang umur 20-an. Tapi sekarang hairline kita tuh mulai mundur guys. Jadi dulu tuh rambutku sampai sini kalau nggak salah ya. Tapi sekarang udah sampai sini. Tapi ya ini ya pola normal lah buat orang dewasa. Nah biasanya kalau aku habis sampoan tuh rambutnya kan terlalu kering dan ringan. Aku suka pakein minyak kayak begini. Terus sudah gitu dibiarin ngering aja sama basahnya. The bicycle is actually my favorite method or means of transportation.
Jadi di sini, ini konsepnya kayak take it by yourself. So we have mac and cheese in here. And then ada chocolate chip cookies, we have brownies, and then we also sell hot chocolate that you can decorate it by yourself pakai whipped cream. The light one would be this, cookies and Earl Grey. However, if you want to be more sweet, then fudgy brownies and hot cocoa. Right now, like I'm making a day in the life. What brings you here? The people, Anjay. Jadi aku ada sesi gym siang ini. Ini adalah bagian dari marathon training juga ya, strength training. Dulu aku agak jarang, sampai aku kayak cedera beberapa kali. Dan akhirnya di training block ini aku lebih seringin gym 2 kali seminggu. Dan di gym biasanya aku main sama berat-berat yang lebih tinggi daripada yang biasanya. Jadi nggak cuma body weight aja, tapi juga sama beban-beban. Agak sepi gym hari ini, tapi tadi aku udah selesai ya, sesi kurang lebih 1 jam. Entah setelah habis gym tuh selalu ngerasa kayak kuat dan moodnya bagus. Dan memang kalau misalnya kita mulai sesuatu yang baru kayak gym atau lari, itu harus agak dipaksain awal-awalnya. Kayak misalnya di caseku tuh minggu-minggu pertama emang harus agak maksain ya. Nah aku selanjutnya ada kelas, tapi masih 40 menit lagi. Jadi sekarang aku pengen makan dulu sambil nyemil-nyemil protein biar nge-kickstart recovery prosesnya. Habis ngapain hari ini? Habis kelas terus nge-gym, sekarang OTW pulang. What did you do at the gym? Push day. Ada tips nggak buat yang mau mulai gym? Awal-awal mungkin nggak akan kelihatan banyak progres, cuma kalau setiap hari konsisten, nanti lama-lama udah kuat sendiri. Perasaan tuh pas zaman-zaman SMA aku selalu bawa kamera ngomong di depan umum. Andai kan aku ngelakukan itu lebih dulu, lebih dini di perkuliahan, aku rasa aku bakal punya banyak banget memori. Tapi sama temanya selama aku di Jepang, selama aku exchange waktu itu di Jerman setahun, dimana di sana aku banyak banget explore tempat-tempat dan ngelakuin berbagai macam pengalaman seru. Aku nggak punya dokumentasinya dan aku menyesali itu. Hari ini aku ngerasa sedikit lebih lemah dan capek gara-gara mungkin workout kemarin ya. Tapi fokusku sekarang adalah lari yang terkontrol. Aku bisa bernafas tenang dan ngobrol, bahkan ngevlog kayak begini. Ini rute lariku biasa by the way. Di sebelah sini ada pantai. Di sebelah sana itu ada gunung. Jadi kita cuma dapat bagian datar tuh ya pesisir pantai aja. Zea, Fatia. Iya makanya. Itu. This is so funny, man. So funny, man. Lucu banget keluarnya, gue liat Zea kan. Gue mau kerjain dia dari belakang, terus gue mau nyebrang, terus ada dia. So you got a job? Yes, I did. How do you feel? I feel amazing. Guys, remember, stick to what you love doing and life will reward you. My office is literally in front of the Tokyo Tower. What did it take to prepare? Interviews, cover letters, CV, blah blah blah. But other than that, salat tahajud, my passion in the work itself. Baka ditanya apa anjir? Tadi kata Zea, semester 7 topiknya beda banget. Kenapa sih? Ya waktu anak-anak semester 3 masih ngomongin besok gimana kuliah bolos apa enggak, terus makan di mana habis pulang kerja, habis pulang kuliah. Kita masih senang-senang main di rumah temen, masak-masak sampai jam 2 pagi, pulang karaoke jam 3. Saya belum kepikiran nanti move outnya kapan, mulai ngurus visamu gimana. Ya makanya aku bilang kan, kayak semester 7 tuh it's like the loneliest time. Yeah. It's like so lonely. Kayak dulu zaman-zaman awal-awal masuk tuh, oh everything is so new. Kayak kita mau main-main terus. And it was like the peak of social life. Yeah. That's real. Tapi semester 7 kayak, man, I'm just... Everyone's gone. Yeah, you're just trying to get by. But also everyone's kind of burnout with what they have to do, like doing thesis and job hunting.
they're burned out because maybe rejections, etc. So they cannot have the energy to get together and socialize gitu. They just want to get things done. Conversations are so serious. Yeah, and the conversations get like, oh, how's your job hunting process? How's your CV? Can I look at your CV? Soalnya kalau kita ngajak main di Iya. di semester ini juga agak nggak enak karena takut Iya. kayak disrupt flow yang orang. Real, yeah. But I feel like people think about that way about us too. Yes, Jadi sih. makanya kayak kita agak jarang diajak socialize atau activities Yes, ya karena sibuk kan mereka ya. segan juga. Iya. It's so tough to find the balance. Harusnya aku speed session hari ini 10 kilo larinya, tapi aku nggak ngerasa terlalu kuat kayak aku ngerasa kalau misalnya aku lari lebih kencang ini aku bisa cedera lagi. Aku putuskan buat lari santai aja, yang penting bisa terus ngejaga habits dan momentumnya. Jadi habis lari kemarin aku baru selesaiin sesi terapiku yang ketiga, dan sebulan ini for your information sempat ku bahas di salah satu video terakhir itu aku ke terapi karena ada beberapa hal yang unresolved dari masa laluku yang tak kenapa walaupun jaraknya tuh udah lama banget dia resurfacing. Jadi aku kayak ngerasa kembali ke diriku umur 13, 14 dan literally kerjaanku dan tanggunganku sebagai orang dewasa tuh banyak yang mandek. Soalnya aku coba nyari solusi dengan AI, kayak aku prompting ini situasinya, gimana pendapatmu, apa yang harus aku lakukan, ini dan itu. Dan mungkin sesekali dapat validasi ya, tapi nggak ada garis finish yang ditetapkan kalau misalnya ngobrol sama AI. Kalau aku lagi stres-stresnya, aku bisa berjam-jam nulis di AI doang. Sedangkan waktu aku ke terapi, di sepanjang minggunya, kalau misalnya aku merasa kayak, oh aku kepikiran ini lagi, aku nggak perlu khawatir karena aku bisa save dulu di dalam kepalaku untuk nanti aku bahas di sesi terapi selanjutnya. Jadi aku kebantu banget untuk tidak masuk spiral lagi. Nah kemarin tuh adalah sesi ketigaku, dan berdasarkan sesi ini, aku dan psikologku ngerasa bahwa aku udah sangat-sangat jauh recovery-nya. Tadinya kita ketemu tiap minggu, dan kemarin beliau bilang bahwa untuk selanjutnya, mungkin kita bisa ketemunya di interval 2-6 minggu bahkan. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti vlog kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.